Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari otot-otot dasar pada tubuh ternak beserta letak dan fungsinya. Bersama saya, Ayu Lestari, tenaga pengajar di Jurusan Ilmu Peternakan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Di video ini, kita akan mengenali otot-otot pada wajah, dada, perut, punggung, dan tubuh bagian belakang pada ternak. Bagian pertama yang akan kita pelajari adalah otot wajah pada ternak. Yang pertama adalah otot nasolabial levator. Terletak di bawah kulit di bagian depan antara hidung. Otot ini bekerja bersama otot orbicularis dan zygomatic, berperan menggerakkan wajah pada hewan. Yang kedua adalah otot orbicularis oculi. Ototnya lebar dan tipis, membentuk semacam cincin elips. Fungsinya menutup kelopak mata dan menekan sulcus lacrimalis, yaitu kelenjar eksokrin yang mensekresikan cairan lakrimal ke permukaan mata. Yang ketiga adalah otot levator labii superioris, terletak di bagian bibir atas. Fungsinya untuk menarik atau menggerakkan bibir bagian atas. Yang keempat adalah otot zygomatic. Otot wajah yang berpasangan terbentang di antara tulang zygomatic dan sudut mulut. Fungsinya menarik mulut superolateral, bekerja sama dengan otot wajah lain, memungkinkan perubahan ekspresi dan gerakan wajah saat ternak bersuara. Yang kelima adalah otot temporal. Otot ini berbentuk kipas yang keluar dari bagian samping tengkorak dan berinsersio oleh tendon pada prosesus coronides mandibula. Fungsinya mengangkat mandibula atau tulang rahang dalam gerakan menutup mulut. Yang keenam adalah otot masseter. Otot ini berbentuk persegi yang kuat dan tebal. Jumlahnya sepasang, hanya terdapat pada mamalia. Berasal dari lengkung zygomatik dan meluas hingga ke sudut mandibula. Fungsinya mengangkat mandibula dalam gerakan menutup mulut dan berperan dalam gerakan mengunyah bersama dengan otot lain seperti otot temporalis. Yang ketujuh adalah otot buccinator. Otot ini berbentuk segi empat tipis menempati interval antara rahang dan di sisi wajah. Otot ini membentuk bagian anterior pipi atau dinding lateral rongga mulut. Fungsinya bekerja dengan otot lain seperti masseter dan temporal dalam proses pengunyahan. Otot ini menekan pipi ke gigi molar sehingga bolus tetap di dalam mulut dan mencegah pipi tergigit selama proses mengunyah. Selanjutnya adalah otot bagian dada dan bahu pada ternak. Otot yang pertama adalah sternohyoid. Otot sternohyoid adalah otot tipis dan sempit yang menempel pada tulang hyoid ke tulang dada. Salah satu otot tali yang dipasangkan dari otot infrahyoid yang berfungsi untuk menekan tulang hyoid. Otot ini berperan dalam proses pernapasan dengan menarik tulang hyoid dan laring secara inferior setelah deglutisi. Otot ini juga menarik tulang basihoid dan lidah secara kaudal. Otot yang kedua adalah otot sternocefalik yang terdiri atas dua bagian yaitu mastoid dan mandibular. Sternocefalik dimulai dari tulang rawan, sternum, dan masuk ke sisi kaudal pada mandibula. Otot ini berperan membantu menarik kepala dan leher. Yang ketiga adalah otot kleidosefalik.
Otot ini merupakan ikatan otot yang tebal membentuk bagian proksimal otot brasiosefalik dan berasal dari tendon clavikular. Otot ini berfungsi memajukan lengan sebagai ekstensor bahu, juga berperan dalam tindakan menarik leher dan kepala ke samping. Yang keempat adalah otot brachiosefalik. Otot ini berasal dari tulang temporal, atlas, dan vertebra serviks ketiga dan keempat dan menyisip pada humerus. Otot ini berfungsi menarik lengan ke depan, memajukan kaki depan, dan merentangkan sendi bahu saat kaki depan bergerak. Ketika kontraksi hanya terjadi pada satu sisi, kepala dan leher akan digerakkan ke sisi tersebut oleh otot ini. Yang kelima adalah otot cleidobrachial, yaitu bagian clavikular otot deltoid. Otot ini merupakan bagian distal brachiosefalik, berasal dari persimpangan clavikular ke puncak kranial humerus. Fungsinya menarik tungkai ke arah kranial dan pergerakan lateral leher dan kepala. Otot yang keenam adalah descendant pectoral atau dikenal juga sebagai cranial superficial pectoral. Otot ini merupakan bagian dari musculi pectoralis superficialis, berasal dari cartilago cariniformis sternum dan menyisip ke humerus. Fungsinya adalah menopang lengan, menarik tungkai ke dalam, menarik tungkai ke depan atau ke belakang sesuai dengan posisinya, dan menarik tubuh ke arah samping. Otot yang ketujuh adalah transverse pectoral atau dikenal juga sebagai transverse superficial pectoral. Otot ini merupakan bagian dari musculi pectoralis superficialis yang berasal dari sisi ventral sternum dan menyisip di proksimal ketiga tungkai menyatu dengan fasia otot tungkai. Fungsinya adalah menopang lengan, menarik tungkai ke dalam, menarik tungkai ke depan atau ke belakang sesuai dengan posisinya, dan menarik tubuh karena ke arah samping. Yang kedelapan adalah deep pectoral atau disebut juga ascending pectoral. Otot ini berasal dari sisi caudal sternum dan masuk ke humerus dan ke tendon otot coracobrachialis. Fungsinya menarik tungkai ke belakang, menopang tubuh, menggerakkan tubuh secara kranial saat tungkai dimajukan, dan merentangkan bahu. Selanjutnya, kita mengenali otot-otot di bagian punggung dan perut pada ternak. Otot yang pertama yaitu otot trapezius. Otot trapezius adalah otot segitiga tipis dan lebar, terdiri dari bagian serviks dan toraks. Otot ini berfungsi untuk elevasi lengan dan menariknya ke arah depan. Yang kedua adalah latissimus dorsi. Otot latissimus dorsi adalah otot segitiga datar yang terletak kaudal ke skapula. Fungsinya menarik tungkai ke depan dan lateral, depresi kolom vertebral, menopang tungkai, menarik tungkai ke tubuh, menarik tungkai ke belakang saat meluruskan sendi bahu, dan memperlambat gerak maju tungkai. Yang ketiga, kita juga melihat adanya thoracolumbar fascia, yaitu membran yang menutupi otot dalam di bagian punggung. Yang keempat adalah otot serratus dorsalis caudalis. Otot ini berasal dari fascia thoracolumbar secara kaudal dan melekat pada rusuk. Fungsinya adalah menarik 4 rusuk terakhir untuk ekspirasi saat bernafas. Yang kelima adalah obliquus internus abdominis. Ini merupakan lembaran otot yang tipis dan lebar di bagian lateral abdomen. Fungsinya untuk meregangkan tubuh, ekspirasi, menopang organ dalam perut, dan merotasi tubuh.
Yang keenam adalah otot obliquus externus abdominis. Otot ini berpasangan terletak di sisi lateral dinding perut. Fungsinya adalah dalam abdominal press atau tekanan abdominal, yakni membantu fungsi vital seperti pada buang air kecil, buang air besar, dan proses beranak. Yang ketujuh adalah otot serratus ventralis thoracis. Otot ini berbentuk seperti kipas yang bergerigi yang memanjang dari 7-8 tulang rusuk pertama ke fasies serrata scapula. Fungsinya menopang badan, membawa badan ke depan dan ke belakang, inspirasi pada proses pernapasan, menggerakkan bahu ke depan dan ke belakang selaras dengan pergerakan tungkai. Untuk otot-otot pada bagian ekor ternak, yang pertama adalah otot lateral dorsal sacrococcygeal. Merupakan otot ekor yang kelanjutan dari otot longissimus. Fungsinya adalah sebagai ekstensor dan mengangkat ekor serta menggerakkan ekor ke arah samping. Yang kedua adalah otot medial dorsal sacrococcygeal. Fungsinya adalah sebagai ekstensor ekor dan fleksor lateral ekor. Yang ketiga adalah otot coccygeal. Otot ini terletak di rongga pelvis. Otot ini berperan dalam menekan ekor ke arah anus dan genital, serta menarik ekor di antara kaki belakang ternak. Demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.